Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan materi kita. Pokok bahasan kita kali ini adalah ekonomi digital dan pembangunan ekonomi. Kita harapkan saudara sekalian setelah mengikuti materi ini, maka kita harapkan mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara perkembangan ekonomi digital dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun global. Kemudian menganalisis dampak ekonomi digital terhadap pembangunan berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan, dan mengidentifikasi peluang dan tantangan ekonomi digital bagi negara berkembang, khususnya di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk bahasan materi kita, konsep ekonomi digital dan kaitannya dengan pembangunan. Nah, saudara sekalian, coba kalian perhatikan, sekarang kita bisa membeli barang, memesan lewat Gojek mungkin, atau Grab, ya bahkan membayar listrik tanpa harus keluar rumah. Nah, semua itu terjadi karena satu hal, yaitu digitalisasi ekonomi. Nah, pertanyaannya kemudian, apa pengaruhnya bagi pembangunan ekonomi suatu daerah? Ya, anggaplah kita di Palopo ini atau di Lu'u Raya ini, ya, ataukah Indonesia secara keseluruhan. Nah, tentu ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Ya, seumpama pedagang-pedagang kecil kita, UMKM di Kota Palopo, ya mereka kini bisa menjual melalui marketplace, atau mereka juga sekarang menggunakan e-wallet gitu. Nah, itu semua adalah inovasi teknologi digital, ya, yang merupakan konsep ekonomi digital kita yang berkaitan dengan pembangunan di daerah ataupun secara nasional. Nah, ekonomi digital ini, saudara sekalian, ya kita pahami sebagai seluruh aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi digital, ya, atau internet, ya, dan kecerdasan buatan mungkin, atau AI gitu. Ya, itu semua digunakan sebagai instrumen utama dalam menciptakan ataupun mendistribusikan dan bahkan mengkonsumsi barang atau jasa. Kalau dulu faktor produksi utama kan itu yang biasa umum kita kenal dalam ilmu ekonomi, ya, tanah, ya, tenaga kerja, modal, ya, mungkin juga kewirausahaan. Nah, dan sekarang muncul satu lagi nih, yaitu data dan teknologi. Ya, data, siapa yang menguasai data, ya itu sangat menguasai informasi tentunya. Ya, makanya teknologi big data itu sangat fundamental, ya, di dalam era digital saat ini. Nah, ciri utama dari ekonomi digital itu sendiri itu kita bisa kenali dengan melihat transaksi-transaksinya sekarang yang berbasis platform digital, ya, seperti e-commerce, fintech, maupun transportasi online. Nah, termasuk penggunaan big data, ya. Sekarang perusahaan-perusahaan digital itu menggunakan big data untuk menganalisis perilaku konsumen, ya, termasuk dalam hal perencanaan ekonomi. Ya, sebelum-sebelumnya pun kita sudah menjelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan fintech melakukan analisis terhadap konsumennya ataupun calon konsumernya itu dengan menggunakan big data, sehingga AI bisa membaca tipologi konsumen itu, ya, apakah melihat perilaku belanja online-nya, ataukah juga bisa melihat melalui perilaku-perilaku
sang konsumen tersebut di medsos. Ya, kemudian juga ciri utama dari ekonomi digital ini kita bisa lihat dari peran startup dan inovasi digitalnya sebagai motor pertumbuhan baru. Ya, kita lihat sebagai ilustrasi ya, misalnya Tokopedia. Ya, Tokopedia itu tentu bukanlah perusahaan yang memproduksi barang ya, tapi mereka ini hanya sebagai platform. Ya, mereka menjadi mediator saja yang menghubungkan jutaan penjual dan pembeli. Nah, nilai tambah tercipta dari teknologi dan data inilah. Ya, bahkan bukan dari pabrik. Sebenarnya barangnya biasa saja ya, mungkin biasa saja. Tetapi ketika itu sudah dipasang di marketplace, di Tokopedia atau di Shopee seumpama, atau di TikTok Shop, apalagi di live kan gitu, ya yang sekarang tren live, maka itu kelihatan baik, kelihatan istimewa barang itu. Ya, padahal mungkin ya kalau di pasar tradisional, pasar konvensional, barangnya sama saja. Ya, seperti itu juga. Ya, makanya di situ ada lipstick lah, ya yang membuat itu menjadi kelihatan sangat menarik. Nah, ekonomi digital ini dalam konteks pembangunan ini, saudara sekalian, ya jadi kita melihat bahwa ekonomi digital ini itu bukan hanya urusan teknologi, ya, tetapi ini sekarang sudah merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi modern. Ya, karena ekonomi digital ini itu sekarang juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, di mana dapat menumbuhkan sektor baru seperti fintech, ya, e-commerce, ya, logistik digital hingga AI service. Ya, juga dapat mendorong efisiensi pasar. Ya, biaya transaksi semakin berkurang dan prosesnya sangat cepat. Nah, sehingga semua sangatlah efisien. Dan tentu juga dalam rangka untuk memperluas peluang investasi dan ekspor jasa-jasa digital. Ya, kalau seumpama ya, contohnya kalau UMKM di Palopo ini, ya itu bisa sekarang menjual produk ke Jakarta atau bahkan ke luar negeri. Ya, meskipun mereka tidak memiliki toko fisik. Ya, bisa hanya melalui marketplace, dan ini tentu saja akan berkontribusi terhadap peningkatan produk domestik bruto daerah. Ya, nah, sehingga saudara sekalian, ya, ekonomi digital ini juga dalam hal pembangunan ekonomi modern ini itu dapat meningkatkan pemerataan, ya, dengan cara membuka akses pasar dan layanan keuangan bagi masyarakat pedesaan, ya, memberdayakan kelompok rentan seperti mungkin perempuan dan disabilitas, ya, melalui kerja daring, ya. Nah, kemudian juga meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui fintech, misalnya Dana, OVO, Ding aja ya, dan lain-lain. Ya, ya hanya saja tentu saja risiko tentang kesenjangan digital ini tetap ada. Ya, transformasi digital ini tidak otomatis adil untuk semua, ya. Karena tentu ada juga kelompok-kelompok rentan yang tidak tidak melek terhadap sistem digital itu. Mereka masih kategori orang-orang konservatif, ya, yang masih mempertahankan metode-metode konvensional. Ya, dan itu juga sangat berkaitan dengan internet, ya, infrastruktur internet. Bahkan juga meskipun ada internet, apakah akses internetnya juga itu cepat, dan itu semua ya menjadi tantangan-tantangan tersendiri, kesenjangan-kesenjangan digitalisasi yang masih dialami oleh masyarakat kita, ya. Bisa dalam bentuk akses fisik mungkin ya, jaringan internet di desa masih tertinggal ya, atau masih minim. Akses ekonominya ya, biaya perangkat, data internet
itu masih kategori tinggi juga sih. Sebagian masyarakat kita belum mampu untuk membeli data-data internet, ya. Terutama juga persoalan literasinya ya. Literasi digital kita juga mungkin masih rendah ya. Banyak yang belum tahu cara menggunakan teknologi dengan produktif. Ya, itu sangat mudah kita temui ya masyarakat-masyarakat kita di luar sana yang seperti itu. Oke, berikutnya adalah dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, bahwa sistem keuangan digital ini adalah transformasi dari sistem keuangan konvensional menjadi berbasis teknologi. Ya, yang mencakup layanan seperti e-wallet dan mobile banking, ya, di mana ini akan memudahkan transaksi dan inklusi keuangan. Kemudian fintech lending, ya, atau peer-to-peer lending ini jelas akan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM tanpa harus bergantung pada bank. Ya, dan juga sekarang berkembang ya sebuah sistem blockchain atau ya digital payment infrastruktur yang dalam rangka untuk menciptakan sistem yang transparan dan efisien. Ya, ini semua tentu saja memiliki dampak terhadap pembangunan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi ya dapat mendorong inklusi keuangan. Ya, bayangkan ya masyarakat di pedalaman Luwu Utara seumpama atau di Toraja yang sangat sulit mengakses bank, ya sekarang sudah bisa bertransaksi atau menabung hanya lewat handphone saja. Nah, sistem keuangan digital inilah yang membuka akses keuangan bagi masyarakat yang unbanked tersebut, ya sehingga semakin banyak sekarang orang yang dapat mengakses layanan keuangan, sehingga konsekuensinya tentu akan semakin menguatkan basis ekonomi produktif suatu daerah. Ya, kalau kita kaitkan dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan ekonomi pembangunan ekonomi berkelanjutan ya itu di SDGs poin 8 ya, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Ya, itu akan memberikan kontribusi kepada SDGs itu. Ya, tentu saja dampak ekonomi digital ini juga adalah meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana ya di data Bank Dunia itu menjelaskan ya bahwa di studi Bank Dunia bahwa adopsi digital ini itu dapat meningkatkan produktivitas hingga 20 sampai 30%. Ya, transaksi yang karena transaksi yang lebih cepat dan efisien, kemudian UMKM juga yang mudah ya go digital ya untuk menjangkau pasar-pasar nasional bahkan pasar internasional. Nah, kalau ekonomi digital Indonesia sendiri itu telah menyumbang lebih dari 4% terhadap PDB pada tahun 2022. Nah, ya, dan ini tentu saja terus mengalami peningkatan. Ya, contoh konkretnya ya kita lihat Tokopedia, Gojek ataupun Shopee, ya itu bukan hanya perusahaan teknologi loh. Ya, mereka ini bahkan menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Ya, sekarang sudah banyak kurir-kurir, banyak penjual, ya, hingga juga banyak programmer itu. Ya, dulu orang ada yang mungkin malu-malu ya. Banyak orang mungkin secara konvensional malu-malu menjual gitu, secara konvensional. Ya, tapi sekarang ya mereka kan tidak harus tampil. Mereka cukup branding jualan-jualan mereka itu di marketplace. Ya, tanpa mereka harus kelihatan ya. Kecuali kalau juga mau tiktokan atau mau live-live, itu lebih bagus lagi. Ya, itu artinya memang sistem digital ini banyak membuka peluang kerja. Ya, lapangan kerja baru yang memang kondisinya baru ya, tidak seperti
saat-saat yang lampau ya, yang menggunakan metode-metode konvensional. Ya, nah ini semua digital ini tentu juga akan meningkatkan daya saing nasional. Ya, digitalisasi keuangan ini akan mempercepat arus investasi tentunya. Ya, bahkan pemerintah ini dapat lebih cepat menyalurkan bansosnya. Ya, seumpama bisa menggunakan BLT digital melalui e-wallet. Nah, itu kan keren juga nanti itu. Saya yakin akan menuju ke sana itu. Ya, jadi masyarakat nanti akan menerima BLT ya melalui e-wallet. Kalau melalui e-wallet ya kan itu apa ya, ada bagusnya tuh. Karena praktek-praktek biasa di lapangan itu sering ada apa istilahnya itu ya, dananya disunat gitu. Ya, ada pemotongan-pemotongan, ya ada yang secara sukarela juga sih yang dilakukan karena ndak enak sih. Ya biasa di masyarakat diberikan BLT oleh aparat desa ya. Nah, mereka juga masih memberikan. Sebagian nggak enak dikasih uang, nggak dikasih orang yang memberi ya. Itu kan biasa juga menjadi budaya tuh. Ya, sehingga berkurang lah yang mereka terima. Nah, kalau menggunakan e-wallet sumpama, itu kan tidak ada lagi ya, karena langsung masuk ke rekening e-walletnya. Nah, ini tentu akan semakin memperkuat stabilitas makroekonomi ya, karena transaksi ini bisa tercatat dan juga transparan. Ya, tidak ada hal yang tanpa risiko kalau kita mau bertanya bahwa apakah tanpa risiko, ya tentu saja tidak ada hal yang tidak memiliki risiko ya. Selalu ada risiko-risiko ya, sehingga itu tetap perlu diwaspadai. Ya, ketimpangan digital seumpama ya, risiko keamanan data, ketergantungan pada platform, terutama platform-platform asing ya, ya itu tadi juga masalah literasi yang rendah. Ya. Nah, dengan sistem ekonomi digital ini, saudara sekalian, pertumbuhan ekonomi dari sistem keuangan digital ini harus terus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan literasi dan regulasi yang kuat. Ya, untuk bisa menambal lubang-lubang yang masih ada gitu. Ya, tentu ini juga akan semakin meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan kalau lebih percaya tentu akan lebih ramai menggunakan itu ya, dan itu akan semakin menumbuhkan geliat-geliat ekonomi digital. Oke, saudara sekalian, berikutnya adalah ekonomi digital dan pembangunan berkelanjutan. Ya, nah coba kita bayangkan ya, bagaimana kehidupan masyarakat kita ya ketika kita tanpa layanan digital seperti mobile banking atau seperti GoPay, OVO, Link Aja ya, atau mungkin di pemerintahan itu ya menggunakan e-budgeting. Nah, apakah pembangunan itu bisa seefisien seperti sekarang? Ya. Nah, saudara sekalian, ya ini tentu menjadi pemantik kita ya memulai materi kita ekonomi digital dan pembangunan berkelanjutan ini. Ya, baik, saudara sekalian. Nah, bahwa ekonomi digital ini itu adalah sebuah sistem ekonomi yang seluruh aktivitas produksinya, termasuk distribusi dan konsumsi, dan keuangannya menggunakan teknologi digital. Ya, termasuk sistem keuangan digital seperti fintech, e-wallet, dan mobile banking. Ya, sistem digitalisasi pemerintahan pun juga sudah ada tuh. Ya, e-budgeting atau SIPD itu ya, sistem informasi apa tuh ya, pemerintahan daerah ya, SIPD sistem informasi pemerintahan daerah ya.
budgeting, kemudian ekonomi berbasis platform, ya marketplace. Ya, sekarang kan juga yang paling umum kalau kita lihat di masyarakat itu media marketplace medsos ya, seperti Facebook. Facebook itu banyak digunakan oleh masyarakat kita. Ya. Kalau kita buka ya toko online Palopo, ya Palopo online itu saja itu luar biasa. Ramai di situ barang-barang dijajalkan gitu. Nah, berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, ya saudara sekalian ini sangat erat kaitannya dengan 3 pilar. Yang pertama adalah ekonomi berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif. Yang kedua adalah sosial berkelanjutan. Ya, sosial berkelanjutan, ya di sini kita berbicara tentang kesejahteraan dan pemerataan kesempatan. Nah, ini juga penting. Ya, kalau kita berbicara pembangunan berkelanjutan, ya bukan cuma ekonomi berkelanjutan, tetapi termasuk sosial berkelanjutan, ya kemudian juga lingkungan berkelanjutan, efisiensi sumber daya dan ramah lingkungan tentunya. Ya, Sustainable Development Goals, ya pembangunan berkelanjutan, ya itu adalah pembangunan yang mempertimbangkan generasi yang akan datang. Sumber daya sekarang ini bukan hanya akan dikonsumsi oleh generasi-generasi sekarang, tetapi juga dipersiapkan untuk generasi yang akan datang. Ya, kan begitu ya, esensi dari ya pembangunan berkelanjutan. Ya, sustainable development. Ya, maka ketika kita bicara digitalisasi, maka kita pun akan bicara tentang efisiensi dan inklusivitas. Ya, tapi kalau tidak dikendalikan, maka ini juga akan bisa melahirkan ketimpangan dan eksploitasi baru. Eksploitasi gaya baru, eksploitasi digital gaya baru gitu loh. Ya, oleh karena itu maka ya dalam pembangunan berkelanjutan ini, ya di sisi lain pertumbuhan ekonomi yang harus stabil dan inklusif melalui ekonomi berkelanjutan itu, ya sosial berkelanjutan juga penting dan lingkungan berkelanjutan juga itu sangatlah penting. Ya, maka sekarang kan ada istilahnya ya ESG ya. ESG, Environmental, Social and Governance ya. Lingkungan, sosial dan tata kelola. Ya, ini adalah kerangka kerja untuk menilai dampak keberlanjutan dan etika perusahaan di luar keuntungan finansial. Karena konsep ini mengukur bagaimana perusahaan mengelola dampaknya terhadap lingkungan, termasuk hubungannya dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Ya, dan praktek tata kelola internalnya pun itu termasuk harus transparan dan akuntabilitas. Ya, itu adalah poin dari ESG itu. Nah, kalau kita berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, maka konsepnya itulah juga ya ESG. Banyak teori-teori yang membahas tentang ini ya, termasuk triple bottom line ya. Triple bottom line ya ESG itu sebenarnya turunan dari triple bottom line kan. Triple bottom line itu ada 3P kan. Ada profit ya, keuntungan perusahaan itu ya. Artinya ekonominya gitu kan. Profit, kemudian people ya, masyarakatnya dan planet, lingkungan. Ya. Ini adalah komitmen-komitmen sekarang yang digunakan ketika melakukan penerapan ekonomi berkelanjutan. Ya, di sisi lain juga ada teori stakeholder. Ya, teori stakeholder itu ya juga berbicara tentang komitmennya terhadap seluruh stakeholder. Stakeholder itu bukan cuma masyarakat, tapi juga termasuk lingkungan. Ya, kalau definisi stakeholder dari Solnay, ya Solnay mengatakan ya yang dimaksud dengan stakeholder adalah seluruh elemen yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi oleh perusahaan dan aktivitas-aktivitasnya.
maka semua itu adalah lingkup yang dimaksud sebagai stakeholder. Ya, bukan hanya komunitas sekitar perusahaan saja. Nah, oke, saudara sekalian, nah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan ini, ya, ekonomi digital itu berperan dalam mengurangi kemiskinan. Ya, tentu saja ekonomi digital ini membuka peluang kerja baru ya, terutama di sektor informal dan gig ekonomi. Ya, banyak pekerjaan baru muncul seperti itu tadi, driver ojek online, content creator, freelance digital, marketing ya, dan sebagainya. Sekarang malahan banyak generasi kalau ditanya apa cita-citanya, mau jadi content creator katanya, mau jadi YouTuber katanya. Nah, itulah pengaruh dari ya sistem ekonomi digital ini. Ya, ini tentu diharapkan memang akan bisa mengurangi kemiskinan. Karena masyarakat yang sebelumnya tidak punya akses kerja formal, ini sekarang bisa memperoleh penghasilan loh. Ya, teman-teman juga, bahkan di kampus teman dosen ya, banyak yang menggunakan akun Facebook Pro katanya ya. Saya juga tidak tahu bagaimana cara kerjanya ya, Pro. Katanya itu berbayar. Dan bahkan saya dengar ada yang tetangganya teman itu sudah mendapatkan 30 juta katanya setiap bulan. Wow, luar biasa kan. Ibu-ibu ya, mama-mama malahan. Dari Facebook Pro-nya. Nah, itu ya bukti bahwa ini bisa mengurangi kemiskinan loh. Maka tergantung pintar-pintarnya kita bagaimana merespon perubahan-perubahan itu. Bagaimana merespon zaman-zaman yang ada sekarang. Ya, maka selain itu juga kan digitalisasi ini bisa mempermudah masyarakat kecil menjual produknya lewat platform atau platform e-commerce itu. Ya, sehingga memang diyakini ini akan bisa mengurangi kemiskinan. Ya, contohnya kan kalau di Palopo itu, ibu rumah tangga di Palopo ini sekarang bisa menjual kue melalui Facebook Marketplace. Ya, tanpa harus mengantar ke warung-warung besar pinggir jalan kan. Ya, itu adalah salah satu loh contoh bentuk nyata pemberdayaan ekonomi digital. Ya, di kalangan kompleks sendiri, ya di kompleks-kompleks itu, ya banyak grup-grup itu. Grup-grup WhatsApp, ya isinya di dalam sebab ibu-ibunya itu menawarkan itu jualan-jualannya itu makanan ya, apalagi kalau bulan puasa kepurung coy. Ya, oke. Nah, sekarang ya yang kedua adalah meningkatkan inklusi keuangan. Ya, sistem keuangan digital ini akan membuka pintu bagi masyarakat yang sebelumnya ya tidak terlayani oleh perbankan. Sehingga masyarakat terpencil pun dia dapat menabung, dapat menerima bansos, atau bertransaksi melalui e-wallet atau mobile banking. Itu dengan catatan ya, ada akses internet. Ya, UMKM juga sekarang lebih mudah memperoleh modal dari fintech lending ya, peer-to-peer lending atau pinjaman online. Tanpa harus memiliki agunan ke bank, ya mereka tanpa jaminan loh. Nah, ini akan meningkatkan juga Financial Inclusion Index nasional. Ya, itulah dia, maka dikatakan memang ekonomi digital dan pembangunan berkelanjutan ini ya itu dapat berperan meningkatkan inklusi keuangan. Ya, kalau ini ya tambah data dari OJK sendiri menyebutkan bahwa indeks inklusi keuangan Indonesia ini itu sudah meningkat dari 67% pada tahun 2016 ya menjadi 85% pada 2023. Dan ini sebagian besar didorong oleh sistem keuangan digital. Oke, kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan transparansi. Ya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Digitalisasi ini juga akan berpengaruh terhadap tata kelola pemerintah,
terutama dalam perencanaan pembangunan daerah. Ya, sistem yang diberlakukan pemerintah melalui SIPD itu ya, sistem informasi pemerintah daerah dan e-budgeting, ya itu memungkinkan publik bisa mengawasi loh proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Transparansi ini tentu akan mengurangi potensi korupsi, bisa meningkatkan efisiensi dan akan mempercepat pelayanan publik. Ya, contohnya ya, rencana kerja dan anggaran pemerintah daerah ini sekarang bisa dipantau secara daring, ya, secara online. Ya, maka dengan digitalisasi ini efisiensi alokasi anggaran tentu akan meningkat. Artinya dana publik itu akan lebih tepat sasaran ya dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Oke, kira itu. Berikutnya ya, bagaimana kesiapan negara berkembang ya, atau tantangannya seperti apa tuh bagi negara berkembang untuk ekonomi digital ini. Nah, kita semua sudah menggunakan handphone tentu saja. Kita bahkan sudah sering belanja online. Kita sudah sering menggunakan e-wallet. Ya, bahkan internet itu adalah salah satu bagian diri kita setiap hari. Nah, apakah kita sadar ya bahwa sebenarnya tidak semua juga masyarakat Indonesia punya kesempatan yang sama untuk menikmati kemudahan digital seperti kita. Nah, ini silakan saudara semua renungkan ya bahwa masih perlu ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan agar ini bisa merata dinikmati oleh seluruh elemen masyarakat. Karena inilah yang menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang, ya bahkan Indonesia. Bagaimana kita bisa memastikan ekonomi digital ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang di kota-kota besar saja. Ya, masyarakat di Palopo saja mungkin ya masih ada mungkin ya yang belum menikmati juga. Yang berada di daerah-daerah pegunungan ya. Kita ke Latupak saja di kilo-kilo berapa tuh, kilo 9 ya, itu sudah susah loh sinyal di situ. Ya, nah kalau sinyalnya saja susah ya gimana caranya? Ya, kita mau melakukan digitalisasi gitu. Nah, inilah semua ketimpangan yang masih terjadi. Ya, oleh karena itu ya, kita juga bisa tetap memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat ya, digitalisasi ini. Ya, termasuk mereka yang ada di daerah-daerah terpencil. Oke, nah di antara ini, saudara sekalian, ada beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi, terutama di Indonesia ini. Ya, yang pertama adalah kesenjangan digital. Ya, kesenjangan digital ini adalah perbedaan antara mereka yang memiliki akses dan kemampuan menggunakan teknologi digital dengan masyarakat yang juga memang masih belum memiliki kemampuan atau belum tahu menggunakan teknologi digital. Ya, Indonesia ada kita kenal istilah daerah 3T ya. Daerah 3T. Tertinggal, terdepan, dan terluar. Ya, 3T itu kan. Nah, ini rata-rata daerah 3T ini itu belum memiliki jaringan internet yang stabil. Bahkan guru-guru saja yang mengajar di daerah 3T itu diberikan tunjangan khusus. Ya, saking terpencilnya itu. Ya, sudah tertinggal, terluar lagi. Ya, bagaimana akses internet mau bagus gitu, daerah-daerah seperti itu. Ya, ini adalah salah satu tantangan ya yang masih memang menjadi kesenjangan yang terjadi. Kalau data dari pemerintah, Kominfo, ya, di tahun 2024 itu mengatakan bahwa masih sekitar 9.000 desa yang belum memiliki akses internet memadai. 9.000 desa. Nah, ini akibatnya kan masyarakat di daerah tersebut pasti tidak akan bisa mengakses layanan keuangan digital.
apalagi juga pendidikan online, mereka tidak akan mendapatkan, apalagi e-commerce. Ya, nah itu ya menjadi PR juga bahwa memang tantangan yang dihadapi masih sekitar itu juga. Di samping sisi lain juga adalah literasi digital yang rendah. Meskipun bisa memiliki akses ke internet, itu tidak otomatis membuat orang itu melek digital. Maka literasi digital ini masih perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa menggunakan teknologi secara baik, bijak, aman, dan tentu produktif. Ya, banyak masyarakat yang masih mudah tertipu oleh investasi bodong atau pinjaman online ilegal. Ya, itu karena literasi yang rendah, tidak memahami pentingnya keamanan data pribadi. Ya, itu juga sih banyak penyalahgunaan data pribadi kita. Makanya juga kita sering ditelepon loh dari asuransi lah, dari pinjaman online lah. Itu karena data-data kita bocor kan. Nah, ini semua ya kadang juga ada yang menganggap semua informasi di media sosial itu benar. Ya, ini biasa mama-mama ini belanja online lewat Facebook biasa itu. Ada yang promosi di Facebook, ya murah mungkin, kelihatan bagus, dia beli, dia transferkan duit. Nah, itu bukan melalui platformnya, ya, tetapi di medsosnya itu. Nah, dia transferlah duitnya. Mereka akhirnya kan tertipu. Makanya jangan coba-coba ya. Bahkan kita di marketplace sekalipun seperti Shopee ataupun Tokopedia, ketika penjualnya menawari kita untuk mentransfer ke rekeningnya mereka secara langsung, jangan coba-coba. Ya, itu sudah pasti penipuan. Karena metode marketplace tidak seperti itu. Marketplace lah yang mendistribusikan. Ke marketplace lah konsumen mentransfer, kemudian marketplace yang akan meneruskan kepada penjual ya ketika barangnya sudah diterima oleh pembeli. Itu pun jika pembeli sudah sudah memverifikasi bahwa sudah diterima dan dalam kondisi yang baik. Ya, kalau pembeli masih protes juga kan ditunda juga itu. Nah, itu kan lebih aman gitu. Kemudian juga ketimpangan pasar ya, dan juga dominasi pemain asing. Ya, perusahaan-perusahaan asing ini tuh masih terlalu mendominasi. Ekonomi digital di Indonesia ini sebagian besar masih didominasi oleh perusahaan besar. Ya, dan banyak di antara itu adalah perusahaan-perusahaan asing. Seperti Shopee. Shopee itu kan itu adalah perusahaan Cina loh itu. Ya, bahkan Tokopedia yang sekarang juga yang merger dengan Goto itu juga ada didukung investor asing. Apalagi TikTok Shop. Ya, TikTok Shop ini sangat menguasai pasar e-commerce nasional. Nah, ini rata-rata adalah perusahaan asing ya, investor-investor asing. Ya, sementara UMKM lokal kita ya karena tidak memiliki sumber daya besar itu akan sulit bersaing dalam hal harga. Ya, promo-promo, bahkan teknologi apalagi. Nah, itu juga persoalan memang. Ya, akan berlaku tuh hukum siapa yang kuat tuh. Siapa yang punya kapital yang besar, nah itu akan lebih berkuasa. Ya, maka dampak ekonominya juga ya seperti itu kan. Keuntungan besar itu sering mengalir ke luar negeri. Jadi uang kita itu kan karena pemiliknya asing, ya mereka larikan ke luar negeri, ke negara mereka itu. Nah, itu juga dampak ekonominya. Ya, inovasi lokal juga akan sulit berkembang. Ketimpangan ekonomi akan semakin melebar karena pemain besar ini yang menguasai data dan pasar.
Ya, kalau ekonomi digital ini seperti pasar seumpama ini ada analoginya ya. Kalau ekonomi digital kita seperti pasar, maka kita bisa bilang sebagian besar lapak di pasar itu disewa oleh pedagang asing yang punya modal besar. Ya, contoh saja lah. Contoh saja di Palopo ini kan ya yang menguasai perusahaan retail itu kan Alfa, Alfamart, Alfamidi, kemudian apa namanya itu Indomaret. Nah, ini kan pemain-pemain nasional yang besar itu. Ya. Nah, pembelian-pembelian masyarakat Kota Palopo masuk di perusahaan mereka itu kan dilarikan juga ke kota besar, ke Jakarta. Ya, uangnya tidak berputar di Kota Palopo. Ya, sebagian kecil saja yang berputar ya melalui upah pekerja-pekerjanya itu. Tapi sebagian besar itu kan akan ditransfer ke pusat sana. Makanya uangnya berputar di sana. Nah, itu juga dampaknya ya, kekurangan-kekurangan yang terjadi akibat adanya monopoli-monopoli pasar. Inilah yang disebut dengan para oligarki. Ya, oligarki itu akan selalu membuat pasar tidak sempurna. Berikutnya adalah kesiapan regulasi. Nah, ya, perkembangan teknologi digital itu kan itu dia lebih cepat daripada regulasi. Regulasi itu kayak pemadam kebakaran. Ya, nanti ada kejadian baru buatkan aturan. Nah, seperti itulah kenyataannya. Ya, makanya regulasi pemerintah itu seringkali tertinggal. Ya, apa masalahnya? Ya, masalahnya ada pada perizinan fintech dan perlindungan konsumen digital yang belum seragam. Belum ada regulasi kuat tentang perlindungan data pribadi. Ya, meskipun undang-undang PDP sudah disahkan, pelaksanaannya masih lambat. Kemudian lemahnya juga pengawasan investasi ilegal, pinjol bodong ya, pinjol ilegal. Nah, itu juga masalahnya juga ada di koordinasi antar instansi. OJK, BI, Kominfo, Bapepti, ya. Ini masih sering tumpang tindih. Nah, itu dia permasalahan-permasalahan yang muncul, ya. Contoh tuh, kasus kebocoran data pelanggan oleh perusahaan digital. Ini kan menunjukkan lemahnya penegakan aturan privasi. Banyak platform menyimpan data pengguna tanpa persetujuan yang jelas. Nah, ini semua adalah tantangan-tantangan yang dihadapi yang membutuhkan kesiapan-kesiapan pemerintah negara dalam hal ini ya untuk hadir dalam rangka untuk ya memberikan solusi-solusi penyelesaian tentunya. Oke, sekira itu saudara sekalian. Dan ini adalah studi kasus. Nah, studi kasus kita pada kesempatan ini kita jadikan aja tugas ya. Silakan dibaca studi kasusnya. Ini sambungannya ya. Ini kayaknya nggak ada nih. Ya, ini pertanyaannya ya, pertanyaan diskusinya. Silakan dibaca saja. Sekira itu saja, saudara sekalian. Insyaallah kita akan berjumpa lagi. Ya, semoga kita bisa ketemu dalam pertemuan offline ya di kelas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.